Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustaz, para sesepuh, ini sepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada pagi hari ini masih diberi semangat untuk bisa hadir di masjid yang kita cintai ini untuk bersama-sama memakmurkannya dan juga untuk melaksanakan salah satu di antara kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah. Dan masih kita tambahkan kebaikan lagi, yaitu dengan sejenak duduk di dalam majelis ilmu bersama-sama kita mempelajari khususnya kitab Talbis Iblis. Jangan sampai kita dikalahkan oleh iblis dan bala tentaranya, di mana mereka sangat menguasai medan. Mereka melihat kita sedangkan kita tidak bisa melihat mereka, dan mereka memiliki database tentang diri kita secara utuh dan lengkap. Mereka tahu apa kelebihan dan kekurangan kita. Mereka tahu celah-celah mana yang bisa dimasuki sehingga kita akan digoda olehnya. Dan mereka adalah makhluk yang menggoda kita non-stop 24 jam. Ketika Imam Hasan Basri ditanya apakah syaitan itu istirahat dan tidur, beliau menjawab, seandainya syaitan yang menggoda kita itu tidur dan istirahat, alangkah enaknya kita ada waktu nggak digoda. Itu artinya mereka 24 jam. Bahkan ketika kita tidur mereka menunggu, dan bahkan terkadang mereka masuk menggoda kita lewat mimpi. Bukankah kita pernah mengalami mimpi yang sifatnya gangguan, mimpi yang merupakan godaan? Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah sekalian, salah satu upaya kita ini hanyalah sekedar sebab saja, upaya untuk menangkal dan melawan serangan mereka, salah satunya dengan mempelajari tindak tanduk dan bagaimana tipu daya mereka, salah satunya dengan mengkaji kitab Talbis Iblis ini. Namun yang paling dominan Bapak Ibu jamaah sekalian adalah seringnya dan istiqomahnya kita dalam beristi'adzah, yaitu minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Musuh yang kita hadapi ini sangat sulit, karena tadi yang saya sampaikan, mereka mengetahui kita, kita tidak mengetahui mereka. Seandainya musuh itu terlihat, misalkan dari kalangan manusia
manusia. Namun ketika mereka menyerang kita dengan cara menipu, namanya menipu itu halus. Bahkan orang banyak tertipu dengan orang yang terdekat dengan dia. Masih mending kalau serangan itu secara langsung terbuka. Jelas di hadapan kita dia menyerang, pasti kita akan siap dan mengantisipasinya. Bagaimana kalau musuh itu padahal ini yang nampak dari kalangan manusia, kalau dia menipu? Karena yang namanya talbis atau tipu daya atau yang namanya al-kaid atau al-makar itu adalah menyerang musuh dengan cara yang tidak terdeteksi, menyerang musuh dengan cara yang tidak disadari oleh musuh. Seandainya musuh itu nyata, yang artinya kelihatan, kalau dia melakukan tipu daya, banyak berjatuhan korban. Bukankah mungkin dalam dunia bisnis ada di antara kita yang pernah tertipu oleh rekan bisnis? Kesannya bukan sebagai kompetitor, bukan sebagai pesaing, tapi sebagai teman, sebagai mitra. Berapa banyak orang yang ditipu oleh mitra bisnisnya? Tidak terasa tiba-tiba ratusan juta melayang. Ini yang jelas kelihatan orangnya bahkan berinteraksi setiap hari dengan kita. Kita masih tertipu. Lantas bagaimana dengan musuh yang tidak terlihat dan serangannya juga berupa talbis, yaitu tipuan. Sudah nggak kelihatan, nyerangnya dengan tipuan. Itu luar biasa Bapak Ibu. Yang kelihatan saja kalau itu berupa tipu daya, kita sering tidak menyadarinya kalau sedang diserang. Apalagi musuh yang tidak terlihat, tidak bisa ditangkap dengan panca indera kita. Maka senjata yang paling ampuh adalah minta tolong, minta perlindungan kepada yang menciptakan mereka, kepada zat yang mengendalikan mereka, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang paling dominan adalah istiqomahnya kita dalam isti'adah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengalahkan musuh yang sangat licin ini dan tidak terlihat. Kemudian upaya lainnya adalah dengan cara membersihkan hati dan diri kita. Karena hanyalah orang-orang yang bersih dalam arti orang yang murni ketaatannya hanya untuk Allah, atau dengan kata lain orang yang ikhlas. Ini yang sangat sulit digoda oleh iblis dan bala tentaranya. Ketika iblis sesumbar di hadapan Allah bahwasanya dia akan menyesatkan seluruh Bani Adam, maka ada pengecualian, kata mereka, illa ibadakal mukhlasin, kecuali hamba-hamba Engkau ya Allah yang ikhlas. Kalau orang itu sudah ikhlas, mau dari sisi mana dia digoda, sulit. Jadi yang pertama banyak minta perlindungan, yang kedua membersihkan hati kita dengan selalu ikhlas. Nah yang ketiga sebagai penguat kita belajar, diantaranya mengkaji kitab ini, agar kita tahu seperti apa gerak-gerik, tipu daya dan langkah-langkah syaitan dalam menjebak kita. Kalau kita mengerti ilmunya para penipu, insya Allah kita akan terjaga dari tipu dayanya. Kalau kita mengerti ilmunya pencopet, insya Allah kita sulit untuk dicopet. Kalau kita mengerti tipu daya iblis, maka mudah-mudahan ini cara dan ikhtiar usaha kita agar iblis dan bala tentaranya sulit untuk menipu dan melakukan talbis kepada kita. Nah, jadi gabungan Bapak Ibu, minta perlindungan, selalu berupaya ikhlas, mempelajari kitab-kitab para ulama yang berusaha mengungkap tipu daya mereka.
salah satu kitab, artinya ada kitab yang lain, namun salah satunya kitab yang sangat memberikan besar kontribusinya terhadap umat ini, yaitu kitab Talbis Iblis yang ditulis oleh Abul Faraj Ibnul Jauzi. Jika ingin melengkapi, bisa mengkaji kitab Ighatsatul Lahfan min Masyaidis Syaitan. Bagaimana cara menyelamatkan hati dari tipu daya syaitan, yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beberapa tahun yang lalu sudah selesai dikaji di Masjid An-Nur Punala. Namun kita sepakat untuk mengkaji kitab Talbis Iblis yang mungkin 3 kali lipat lebih tebal dari kitab Ighatsatul Lahfan min Masyaidis Syaitan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih mengkaji bab tentang talbis iblis kepada para fuqaha, para ahli fikih, para ulama, para mubaligh, para dai, para ustaz, para pengajar-pengajar agama. Ini kita maknai secara luas. Makna fuqaha pada asalnya memang adalah para ahli fikih, tapi pembahasannya juga termasuk di dalamnya adalah setiap orang yang berkecimpung di dunia dakwah dan pengajaran ilmu agama. Bisa seorang ustaz, seorang kiai, seorang mubaligh atau dai atau istilah lainnya. Pada pertemuan yang lalu, Bapak Ibu jamaah sekalian, kita sudah membahas beberapa talbis iblis kepada para ulama, kepada para fuqaha. Di antaranya, ini saya mengulang sedikit supaya nyambung. Seharusnya para ulama, para dai, para mubaligh, mereka adalah harusnya ahlul Quran wal hadis. Mereka adalah yang benar-benar menguasai, memahami, dan juga mengamalkan serta mengajarkan Quran dan hadis. Tapi banyak di antara mereka yang terkena talbis iblis sehingga mereka menjadi malas untuk belajar. Kalau sudah jadi pengajar, kadang malas belajar. Atau belajar hanya sekedar apa yang akan diceramahkan. Sudah berhenti membaca. Dan banyak di antara para ulama mubaligh itu bahkan mereka tidak mau mempelajari tentang sahih dan dhaifnya hadis-hadis yang terutama yang tersebar di tengah masyarakat. Seharusnya seorang dai, seorang mubaligh memperluas wawasannya, sering-sering membaca pelajaran tentang tafsir, kemudian melakukan komparasi perbandingan tafsir ini dengan ini, kemudian juga mempelajari tentang takhrij hadis. Di takhrij hadis ini adalah pembahasan para ulama untuk mengungkap apakah hadis ini sahih atau dhaif, atau bahkan termasuk hadis maudhu dan munkar, hadis yang palsu dan munkar. Ketika seorang mubaligh, seorang dai menyampaikan sebuah hadis di mana hadis itu adalah hadis yang dhaif sedangkan dia tidak mengetahuinya, lalu disampaikan, disebarkan, dipahami dan dilaksanakan, ini sangat berat. Kalau di kemudian hari mungkin karena kekurangan ilmu, ya ini sesuatu yang wajar karena tidak semua ilmu dikuasai oleh seorang ustaz, yang pasti di sana sini juga banyak kekurangan. Kalau ternyata pernah menyampaikan sebuah hadis yang palsu, hadis yang dhaif, kemudian setelah itu mengetahui ilmunya, maka harus segera meralatnya, menyampaikannya kepada jamaah, kepada umat bahwa hadis yang kemarin saya sampaikan ternyata hadisnya lemah atau dhaif. Ini salah satu talbis iblis. Dan pada hari ini Bapak Ibu jamaah sekalian, betapa banyaknya para penceramah,
yang penting menarik, yang penting orang senang mendengarnya, sehingga membawakan hadis-hadis yang dhaif. Karena banyak di antara hadis-hadis yang dhaif, terutama dalam masalah fadhailul amal, keutamaan amal, itu yang paling senang didengar oleh jamaah. Karena siapa yang mengamalkan ini, siapa yang mengamalkan itu akan dapat ini dan dapat itu. Ini yang paling sering disampaikan. Atau hadis-hadis tentang kisah-kisah yang itu adalah bukan kisah sebenarnya, karena hadisnya adalah hadis yang dhaif. Ini adalah salah satu talbis iblis kepada para ahli fikih, pada para ulama, para mubalik. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya talbis iblis kepada para ahli fikih adalah mereka terpancing untuk senang berdebat. Apalagi ketika niat dari debatnya itu untuk menaikkan rating, sebuah langkah untuk menaikkan nilai dirinya di hadapan khalayak, terutama netizen, sehingga mereka sangat antusias dengan perdebatan dan mencari ilmu yang khusus untuk berdebat. Bapak Ibu jamaah sekalian, yang sebenarnya berdebat itu adalah salah satu bagian dari metode dakwah. Pada situasi tertentu dibutuhkan kita ini mendebat ahlul kitab diantaranya, mendebat orang-orang yang menyimpang, mendebat orang-orang yang berada dalam kesesatan. Tujuannya adalah membongkar subhatnya, mengajak umat supaya sadar kembali ke jalan yang benar. Ini adalah perdebatan yang sangat bermanfaat bagi pelakunya maupun bagi kaum muslimin. Tapi seringkalinya debat itu justru uniknya dalam hal-hal yang tidak terlalu penting. Artinya bukan masalah yang pokok, hanya perbedaan-perbedaan yang sifatnya variatif, pilihan-pilihan. Karena ego masing-masing ingin menyampaikan bahwa pendapat saya yang paling benar. Padahal itu bukan masalah yang usul, yang pokok. Artinya perbedaan-perbedaan yang masih bisa ditoleransi, justru itu yang hangat dibicarakan dan diperdebatkan. Dan sayang, seribu sayang, seringkali perdebatan itu muncul karena adanya keinginan dari para pelakunya untuk bisa menonjol dan supaya mendapatkan dukungan serta antusiasme dari netizen, dari jamaah, dan supaya mereka mendapatkan pujian bahwa dirinya adalah ahli debat dan orang yang pintar dalam urusan agama. Ini adalah hasil karya dari iblis yang telah melakukan talbis kepada para ulama atau kepada para fuqaha dan para alim yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Ini yang sudah kita bahas. Selanjutnya Bapak Ibu jamaah sekalian, talbis iblis lainnya adalah yaitu banyaknya dari para mubalik, para dai, para ustaz yang lebih senang mendahulukan ilmu yang lain selain Al-Quran dan hadis. Baik itu dalam forum dialog, baik itu dalam sesi ceramah. Banyak yang terjebak lebih banyak mengedepankan filsafat, banyak mengedepankan psikologi barat dan lain-lainnya. Bukan berarti tidak boleh. Kalau memang filsafat itu atau psikologi itu bersesuaian dengan Al-Quran dan hadis sebagai penguat saja, maka tentu ini tidak masalah kalau itu menguatkan. Tapi hari ini Bapak Ibu jamaah sekalian, banyak para pengajar agama yang merasa bangga dan merasa paling modern, merasa paling up to date dalam keilmuan, sehingga mereka banyak membawa pembahasan-pembahasan justru dari filsafat,
dari psikologi barat dan mengesampingkan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin merasa kalau bahwa Quran hadis sudah biasa, dai-dai yang lain Ustaz Jamil sudah biasa bahas Quran, hadis, tafsir. Saya ingin supaya terlihat berbeda, pengetahuannya lebih luas. Saya bawakan ini dari pendapat Aristoteles. Ini pendapat dari misalkan Galileo, Galilei dan lain sebagainya, atau dari psikologi barat, ya, yang sebagiannya kadang bersesuaian dengan Al-Quran dan hadis, sebagiannya bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Contoh saja dalam kaitannya pembahasan parenting, contohnya seorang ustadz, seorang dai akan merasa menonjol kalau bisa membahas tentang parenting, dan itu diambil dari psikologi terutama. Dan sayangnya psikologi yang diambil adalah psikologi barat, yang tidak semuanya bersesuaian dengan Al-Quran dan hadis. Misalkan ini sebagian kecil yang saya ketahui, ada satu pemahaman bahwa dalam mendidik anak itu jangan pernah ada kata larangan. Di antara salah satu pelajaran psikologi barat itu salah satunya, tidak semua. Jangan pernah melarang anak melakukan sesuatu, harus dengan bahasa yang lain. Dengan alasan kalau dilarang-larang itu akan mematikan kreativitasnya dan lain-lain. Jangan pernah keras kepada anak, harus selalu lembut, terkesan indah dan bagus. Jadi kalimatnya jangan ada larangan, bahkan anti, kalaupun harus melarang sesuatu dengan kalimat yang berbeda. Misalkan begini, di rumah ditulis ada kalimat terima kasih adik sudah tidak berkata yang kasar. Kalimatnya indah, terima kasih, karena menghindari larangan. Jadi seolah-olah alergi dengan kalimat jangan berkata yang kasar, dilarang mengatakan sesuatu yang kasar, itu dihindari. Harus mengatakan dengan kalimat yang lain, terima kasih. Sepintas sepertinya indah, sepertinya halus, tapi ini pada dasarnya berbahaya. Bukankah di antara isi dari Al-Quran dan hadis adalah perintah dan larangan? Apakah Allah itu kasar? Apakah Allah itu salah sering mengatakan la, janganlah, janganlah, janganlah? Itu banyak sekali dalam Al-Quran. Ketika kata-kata larangan itu dikabulkan dengan ucapan terima kasih, Anda tidak demikian, Anda, kalau itu dibiasakan, orang akan menganggapnya itu bukan sesuatu yang dilarang, hal yang biasa. Kan yang penting saya tidak melakukan, ada ucapan terima kasih. Kalau saya melakukan tidak masalah. Jadi kalimat dilarang menginjak rumput itu dianggap kasar. Harusnya terima kasih Anda sudah tidak menginjak rumput. Jadi orang akhirnya nggak apa-apa, saya nggak dapat ucapan terima kasih kok. Saya nggak butuh terima kasih, diinjak nggak apa-apa. Tapi kalau dilarang, orang tahu ini nggak boleh. Ini contohnya Bapak Ibu jamaah sekalian. Jadi tidak masalah orang tua menjelaskan ini tidak boleh, ini boleh, supaya anak tahu bahwa ini adalah halal, ini haram. Ini yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, ini yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian alasan tidak boleh keras pendidikannya kepada anak, ya, sehingga tampillah generasi yang lembek, keras dikit mengkeret, ya, tidak seperti bapak-bapak yang dididik keras oleh bapak ibunya, sehingga lahir jadi orang-orang yang tegar. Nah, generasi sekarang itu loyo-loyo, terlalu dimanjakan. Buktinya bapak-bapak dan saya dididik keras pun alhamdulillah bukan berarti jadi orang yang jelek. Justru berterima kasih dengan pendidikan ayah kita dulu yang keras. Kalau saya nggak dikerasi gimana jadinya saya? Ya. Bagaimana pendidikan Rasulullah, bagaimana para sahabat memang mengedepankan lemah lembut, tapi ada saatnya harus keras.
Bahkan kalau Rasulullah kepada para sahabat yang semakin dekat hubungannya dengan beliau, semakin alim para sahabat itu, kalau melakukan kesalahan, maka Rasulullah menegurnya lebih keras daripada yang awam. Ini pernah kita bahas dalam pembahasan lain bahwa teguran Rasulullah dalam mendidik para sahabat ketika mereka itu semakin paham lalu melakukan kesalahan, tegurannya semakin keras dibandingkan yang masih awam yang belum tahu. Ketika Rasulullah SAW menegur yaitu Abu Dzar Al-Ghifari karena memanggil temannya dengan panggilan wahai anak dari wanita yang hitam, Rasulullah marah sampai beliau mengatakan sesungguhnya dalam dirimu masih terdapat perkara jahiliyah wahai Abu Dzar. Disebut kamu itu masih memegang perkara jahiliyah, memanggil orang dengan anak dari perempuan yang hitam. Bagaimana teguran keras Rasulullah SAW kepada Usamah bin Zaid bin Harithah ketika membunuh dalam peperangan seorang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasulullah marah besar. Bagaimana marahnya Rasulullah kepada sahabat yang tidak ikut berperang dalam peristiwa perang Tabuk dan lain-lain. Justru Rasulullah bersikap lunak, lembut kepada orang Arab Badui yang menjambak kerah baju beliau sampai tergores lehernya. Padahal itu tindakan yang tidak sopan, tapi Rasul tahu ini orang awam, maka beliau bersikapnya lembut. Bagaimana sikap Rasul kepada seorang Arab Badui yang pipis di masjid, ini perkara besar. Masjid dipipisin. Malah Rasulullah mengatakan da'uhu, biarkan dia selesai dulu. Nanti kalau selesai tolong ambil satu timba air siram. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, banyak sekarang ini para dai-dai, para mubalik, para ustadz yang lebih senang mengedepankan pelajaran-pelajaran dari filsafat luar, kemudian dari psikologi barat, lalu mengesampingkan Al-Quran dan hadis, lalu menganggap diri mereka lebih modern dan lebih berkemajuan. Nah, ini sesuatu yang salah dan ini adalah salah satu talbis iblis. Dahulukan Al-Quran, dahulukan As-Sunnah, kemudian silakan tambahkan dengan referensi lain yang mendukung Al-Quran dan hadis. Ini yang seharusnya dilakukan. Maka ini adalah bentuk talbis iblis kepada para fuqaha. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, talbis iblis berikutnya. Ini saya ambil poin-poin pentingnya, yaitu para fuqaha, para ulama itu sangat senang kalau mereka itu dimintai fatwa, sangat senang ketika banyak orang bertanya kepada dia, dan dia akan menjadi figur yang serba tahu, kemudian menjawab semuanya sehingga dia semakin terkenal. Hati-hati di sana memang ketika ada sesi tanya jawab, ada permintaan fatwa, ini sangat dibutuhkan oleh umat, tapi seringkali membuat para dai, para mubarik, para ulama tergelincir. Maka dalam kitab ini beberapa riwayat disebutkan sebagai gambaran contoh dari para pendahulu kita. Bagaimana para pendahulu kita itu memiliki sikap tawadhu, rendah hati ketika mereka dimintai fatwa. Yang namanya fatwa, Bapak Ibu jamaah sekalian, ini sangat dibutuhkan umat, tapi ketika fatwa itu salah, betapa besar dampaknya. Maka seseorang yang masih setengah-setengah atau belum mantap lalu memberikan fatwa ini berbahaya. Dan ini salah satu di antara tanda akhir zaman adalah banyaknya para tokoh yang disebutkan dalam hadis Nabi, mereka mengangkat para pemimpin, para tokoh yang bodoh dalam urusan agama.
Jadi ada yang diistilahkan oleh Rasulullah sebagai ruwaibidah. Nanti itu akan muncul di akhir zaman para ruwaibidah. Ketika ditanya siapa ruwaibidah itu wahai Rasulullah, Rasulullah menjawab, rajulun tafitun yatakallamuna fi amri 'amah. Seorang yang bodoh, ilmunya minim, tapi bicaranya masalah keumatan yang besar. Dia mengeluarkan nasihat-nasihat fatwa-fatwa untuk umat dalam perkara-perkara besar yang sebenarnya dia belum menguasai penuh dalam masalah itu. Kemudian juga Rasulullah menyebutkan ketika orang-orang yang berilmu itu semakin berkurang, ilmu dicabut oleh Allah dari muka bumi ini secara perlahan. Rasulullah SAW menyatakan, innal ulama warasatul anbiya, sesungguhnya para ulama itu para pewaris nabi. Wal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman walakin warasul ilma. Dan para ulama, para nabi itu tidak mewarisi dinar dan dirham, akan tetapi mereka mewarisi ilmu. Jadi para pewaris nabi adalah ulama dan warisannya adalah ilmu, Al-Quran dan Sunnah. Faman akhadahu bihadzin wafir. Siapa yang mengambil bagian dari warisan para nabi yang berupa ilmu, dia mengambil bagian yang banyak. Lalu dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, innallaha la yanzimul ilma intizaan. Sesungguhnya Allah mencabut ilmu dari muka bumi ini tidak secara langsung, tiba-tiba ilmu itu hilang, tidak. Walakin akan tetapi intiza'uhu bi qalbil ulama. Cara Allah mencabut ilmu adalah dengan mewafatkan para ulama. Hatta idza lam yabqa 'aliman, kalau para ulama sudah berkurang, sedikit para ulama, ya, maka ittakhadun nasu ru'usan juhala fasu'ilu wa aftau bi ghairi ilm adallu wa adallu. Kalau orang yang berilmu itu semakin sedikit, maka orang akan mengangkat para tokoh yang bodoh. Lalu mereka akan ditanya, dimintai fatwa, lalu mereka menjawab dan mengeluarkan fatwa. Maka fatwanya itu sesat dan menyesatkan. Sudah sesat, menyesatkan orang lain. Nah, maka ini salah satu jebakan iblis. Orang tidak paham ilmunya atau ragu-ragu atau sedikit ilmunya, tapi kalau ditanya selalu bisa menjawab. Ini tidak mudah Bapak Ibu menjadi seorang dai mubalik ketika ditanya, wallahu alam, saya tidak tahu, mungkin saya tanyakan dulu kepada yang berilmu. Nah, ada beberapa contoh di kalangan para pendahulu kita. Di antaranya Abdurrahman bin Abi Layla, ini seorang tabi'in. Abdurrahman bin Abi Layla berkata, qala adraktu mi'atan wa ishrina min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yas'alu ahadukum 'anil mas'alah fayarudduha hada ila hada wa ila hada hatta tarji'a ila al-awwal. Kata Abdurrahman bin Abi Layla, saya pernah bertemu dengan 120 sahabat Nabi. Kita tahu para sahabat itu murid-muridnya Rasulullah SAW. Gurunya tidak tanggung-tanggung, Nabi Muhammad SAW. Para sahabat itu orang yang menimba ilmu langsung kepada Rasulullah SAW. Para sahabat itu paling paham tentang Quran dan hadis. Mereka tahu ayat ini turun di mana, kepada siapa, maksudnya apa. Kalau kurang jelas mereka bertanya kepada Rasulullah. Kita tidak bisa meremehkan para sahabat Nabi. Kata Abdurrahman bin Abi Layla, saya pernah bertemu 120 orang sahabat Nabi. Ketika satu orang di antara mereka dimintai fatwa, misalkan didatangi, Kiai, saya minta fatwa terhadap satu permasalahan umat,
Maka orang yang pertama ini akan melemparkannya kepada orang kedua. Tolong tanyakan kepada sahabat yang itu, jangan kepada saya. Hanya berpindah kepada sahabat itu sampai saling lempar terus sampai 120 orang sahabat kembali kepada yang pertama. Barulah yang pertama memberikan jawaban. Ini bentuk kehati-hatian sekaligus bentuk rendah hati, tawadhu. Coba tanyakan sama ustadz yang lain barangkali lebih paham. Itu kalau perkara-perkara yang berat. Ya kalau perkara-perkara yang umum di mana umat membutuhkan jawaban yang segera, ya silakan kalau ada ilmunya dijelaskan. Masalah tata cara ibadah itu kan harusnya para ustadz sudah paham ilmunya. Tapi ada satu problem di tengah-tengah masyarakat, butuh fatwa, ini halal apa haram, ini perkara yang berat. Dulu para sahabat akan saling lempar menyerahkan urusan itu kepada yang lain sampai muter akhirnya kembali kepada orang pertama. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ada riwayat lain lagi dari orang yang sama, yaitu Abdurrahman bin Abi Laila. Dia mengatakan, adraktu fi hadzal masjid 20 wa mi'ata minal ansar min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma minhum man yuhaditsu haditsan illa wadda anna akhahu kafahul hadis wa la yus'alu an futya illa wadda anna akhahu kafahu al futya. Saya pernah bertemu di masjid ini, Masjid Nabawi ini, 120 sahabat Ansor. Semuanya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah di antara mereka menyampaikan sebuah hadis kecuali al-asnannya kalau yang menyampaikan itu sahabat yang lain. Jadi ketika diminta, apakah Anda mengetahui sebuah hadis? Maka jawabannya apa? Tolong tanyakan kepada sahabat yang lain yang sebelah sana. Mungkin dia lebih berilmu dari saya. Akhirnya berpindah. Dan ketika mereka diminta fatwa, mereka akan melemparkannya kepada yang lain. Maka para ulama mazhab sekelas Imam Abu Hanifah pernah diajukan kepada beliau 40 pertanyaan tentang agama dan beliau menjawab seluruhnya dengan perkataan wallahu a'lam, Allah yang tahu, saya tidak tahu jawabannya. Itu pernah ditanya 40 pertanyaan. Demi kehati-hatian beliau mengatakan Allah a'lam. Dan para ulama mengatakan sesungguhnya kalimat wallahu a'lam bissawab minal ilm. Kalau ada orang, seorang ustaz, seorang dai ditanya, kemudian dia mengatakan wallahu a'lam, Allah yang lebih tahu, saya tidak tahu jawabannya, itu menunjukkan kealiman orang tersebut. Orang itu berarti ilmunya dalam. Kalau memang perkara itu tidak diketahuinya, tidak tahu jawabannya, jangan diraba-raba. Jangan merasa gengsi, saya kalau nggak jawab apa kata dunia, apa kata jamaah, ustaz kok nggak bisa jawab. Kalau bisa jawab, bisa menjelaskan, monggo. Kalau tidak bisa jawab wallahu a'lam, atau minimal saya minta waktu untuk mencari jawabannya. Saya akan bertanya kepada yang lebih berilmu atau membuka referensi-referensi yang lebih luas. Ini lebih aman dan lebih hati-hati daripada jawabannya ngawur, diraba-raba dan berbahaya. Maka itu di antara talbis iblis kepada para dai, para ulama, ketika mereka dimintai fatwa, jawaban, mereka menjawabnya serampangan dan dengan tanpa ilmu, sehingga ini sangat berbahaya, bukan hanya untuk dirinya tapi berbahaya untuk umat yang menangkap dan menerima fatwa tersebut. Yang terakhir dalam pertemuan ini Bapak Ibu jemaah sekalian, wa min talbisi iblis alal fuqaha mukhalatatihim al-umara was-salatin wa mudahanatihim wa tarkul inkari alaihim ma'al qudrah ala dzalik wa rubbama rakhasu lahum bima la rukhsata lahum fihi liyanalu min dunyahum 'aradan fa yaqa'u bidzalikal fasad. Di antara talbis iblis kepada para ulama adalah
yaitu mereka para ulama, para dai, para mubalik, mereka melakukan mukhalatah. Mukhalatah itu bercampur baur, bergaul dekat-dekat dengan para penguasa. Ulama yang merapat kepada para penguasa, para sultan, para pemimpin, ya. Dan mereka melakukan mudahanah. Mudahanah itu bermanis muka, berbahasa basi, abang-abang lambe, sok-sok dekat dengan para penguasa. Dia mencari cara supaya dekat dengan penguasa. Kemudian mereka meninggalkan pengingkaran terhadap penyimpangan para penguasa, padahal mereka mampu untuk mencegahnya. Jadi para ulama, para dai, para kiai, para ustadz merapat dekat dengan para penguasa, para pejabat. Kemudian mereka bermanis muka dengan para pejabat itu, mentolerir kesalahan mereka, membiarkan kezaliman dan kemungkaran mereka, padahal punya kemampuan untuk merubahnya. Punya kemampuan untuk merubahnya. Dia seorang kiai karismatik, pengikutnya banyak, dia punya wewenang, punya kekuatan. Harusnya dia bisa ngomong kepada pemimpin, para penguasa, ini zalim, ini salah, nasihati dengan cara yang terbaik. Tapi justru malah mereka bergaul dekat-dekat dengan para penguasa. Kemudian mereka memberikan rukhsah atau keringanan. Ya tadi maksudnya itu sebenarnya tidak ada keringanan, ini kesalahan fatal yang dilakukan penguasa, tapi dia menganggapnya tidak apa-apa, ini ada keringanan. Apa tujuannya? Liyanalu min dunyahum 'aradan, karena ingin mendapatkan dunia, mendapatkan cuan, mendapatkan apalagi ya, mungkin jabatan. Kan banyak sekarang Pak, ya, kiai jadi komisaris. Sebenarnya di satu sisi kalau banyak pejabat yang berilmu itu baik, tapi ini masalahnya bukan itu, adalah mereka manut dengan penguasa yang salah, yang zalim, dengan apa? Dengan imbalan jabatan, dengan imbalan kekuasaan, dengan imbalan uang. Ini adalah bentuk talbis iblis, dan ini sangat berbahaya Bapak Ibu jamaah sekalian. Ketika ada ulama, orang yang berilmu, dekat-dekat dengan penguasa, lalu tidak mengingkari kemungkarannya, tidak menasehatinya, tidak meluruskannya, bahayanya apa? Yang pertama, bisa jadi penguasa itu menganggap dirinya selalu benar. Oh, saya ini punya pendamping, para kiai, mereka lo diam, berarti yang saya lakukan ini benar. Orang di sekeliling saya bukan hanya bawahan saya, ini ada kiai-kiai loh, ada ustadz-ustadz, dan mereka semuanya menyetujui apa yang saya lakukan, membiarkan seluruh kebijakan saya, berarti saya benar. Ini bahayanya yang pertama. Dijelaskan oleh Ibnu Jauzi bahwa ada kerusakan di antaranya. Yang pertama, si pemimpin mengatakan laula anni ala shawabin la ankara alayya al-faqih. Kalau saya ini tidak di atas kebenaran, pastinya para ulama itu akan menegur saya. Buktinya mereka tidak menegur saya, kok dia baik saja, berarti saya benar. Ini yang pertama. Yang kedua, bisa jadi sebagian masyarakat awam, bahkan ini sebagian besar, mereka akan membenarkan tindak tanduk pemerintah dan penguasa. Kenapa? Wong di baliknya itu ada ulama kok, yang dilakukannya sudah benar, kebijakannya sudah benar. Wong ada para penasehat di belakangnya, para ulama. Padahal para ulama itu telah terkena talbis iblis. Mereka haus jabatan, haus dunia, dan mereka dapatkan dari itu semua dengan menempel para pejabat, para penguasa, para tokoh. Dan kerusakan yang paling fatal ada pada diri ulama itu sendiri. Penguasanya ikut rusak, rakyatnya ikut rusak, tapi yang paling rusak, yang paling terkena talbis adalah
al-faqih fa innahu yufsidu dinahu bidzalik, yaitu orang yang faqih, para ulama, karena dengan sebab itu rusaklah agama dia. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini diantara talbis-talbis yang diarahkan kepada para ulama, para fuqaha, para kiai, para ustaz, para dai, para mubalik. Jadi jangan dikira mereka tokoh-tokoh agama orang yang lolos dari talbis iblis. Justru mereka terjebak dalam talbis yang dampaknya sangat besar, karena omongan yang didengar, karena followernya banyak, maka yang tersesat bukan hanya dirinya, tapi juga para pengikutnya dan masyarakat pada umumnya, sehingga dampak kerusakannya sangat besar. Seandainya syaitan menggoda satu orang biasa, mungkin kerusakannya sangat kecil jika dibandingkan ketika yang dirusak adalah tokoh agama, para mubalik, para dai. Ketika rusak agamanya, maka rusak dirinya, rusak penguasanya, dan juga rusak rakyat secara keseluruhan. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, ini pesan bagi saya pribadi khususnya, bagi para Bapak Ibu yang berkecimpung di dunia keilmuan agama, baik terutama para pengajar agama, para mubalik, para dai. Hati-hati dengan talbis iblis, jebakan iblis yang sudah kita sebutkan tadi. Sebagai kesimpulan supaya tidak lupa, maka di antara talbis iblis kepada para alim ulama itu adalah rendahnya kapasitas keilmuan sehingga tidak tahu mana yang sahih, mana yang dhaif dari hadis-hadis Nabi. Yang kedua, senangnya mereka berdebat dalam perkara-perkara yang tidak dibutuhkan debat di dalamnya, namun hanya karena dibutuhkan memanjat sosial atau pansos, atau mungkin hanya menaikkan rating saja, maka ini adalah talbis iblis. Kemudian yang ketiga yaitu para dai, para mubalik yang lebih senang menjadikan filsafat, psikologi barat, dan ilmu-ilmu yang lain sebagai referensi utama, mengalahkan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kemudian berikutnya adalah kesenangan mereka bermudah-mudahan dalam mengeluarkan fatwa, padahal ilmu yang dimilikinya mungkin terbatas, sedangkan ada ulama lain yang lebih mumpuni, namun dia demi sebuah citra diri, dia memberanikan diri mengambil resiko yang besar, mengeluarkan fatwa dan jawaban-jawaban keagamaan yang sebenarnya justru sesat dan menyesatkan orang lain. Dan yang terakhir yaitu para ulama yang cinta dunia sehingga merapat kepada para penguasa, lalu mentolerir kesalahan-kesalahan, kemungkaran-kemungkaran, dan kezaliman-kezaliman yang mereka lakukan, sehingga penguasa tadi rusak, rakyatnya rusak, dan yang paling rusak adalah dirinya sendiri. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, masih ada beberapa bentuk talbis iblis kepada para tokoh agama. Yang berikutnya yaitu yang disebut hubbur riyasah, cinta popularitas, cinta dukungan, cinta kepemimpinan dan jabatan, yang ini akan kita bahas insyaallah pada pertemuan selanjutnya. Bapak Ibu jamaah sekalian, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari segala tipu daya iblis dan bala tentaranya. Semoga kita diberi anugerah keikhlasan dalam berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.